array itu di sini ada 3, yaitu array dimensi 1 dan array dimensi 2 sama multidimensi. Oke, kalau array dimensi 1 itu indeksnya cuma 1. Nah, indeks arraynya itu secara default dimulai dari 0. Jadi si nilai ini kan ada 5 nih. Nah, ini dimulai dari 0. Di sini nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Nah, isi nilai 0 itu isinya adalah 70. Kalau nilai 1 juga 70, nilai 2 isinya 55, nilai 3 isinya 97, dan nilai 4 isinya 80. Ini ada catatan, string juga sebenarnya merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array menyatakan jumlah string. Oke, terus lanjut ke array dimensi 2. Oh ya, kalau misalkan array dimensi 1 itu dia terdiri dari kolom. Ini kolomnya kan, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, kalau array dimensi 2 itu terdiri baris dan kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua gitu. Jadi array 2 dimensi merupakan variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang diakses melalui 2 indeks. Contohnya integer x. Jadi x ini dia array 2 dimensi. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4 dan menggunakan tipe data integer. Nah, ini baris ke 0, kolom ke 0. Ini baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom kedua, baris ke 0, kolom ketiga. Kalau ini baris 1, kolom 0, dan selanjutnya. Untuk cara mengakses array itu, misalkan array baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga berarti sama dengan berarti kan di sini kalau misalkan baris 2 kolom ketiga. Jadi nanti di sini nih. Si X2 baris kedua kolom ketiga berisi nilai 10. Jadi si ini nih nilainya 10. Itu kalau yang lainnya belum dikasih nilai. Terus untuk mengisi atau menampilkan isi array itu ada 2, yaitu secara baris per baris atau secara kolom per kolom. Nah, habis itu kita masuk ke multidimensi. Array multidimensi itu dia ukurannya lebih dari 2 indeks. Nah, ini kan ada 3 nih. Ini tuh yang 2 ini tuh yang ini nih. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau yang 3 ini dia itu barisnya nih, baris 1, baris 2, baris ke 3. Terus 4 ini kolomnya. Kolom 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Ini untuk multidimensi. Untuk teorinya ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa udah paham? Izin bertanya, Bang. Ya, kenapa? Kalau misalkan dia lebih dari 3 itu jadi apa, Bang? Apanya itu? Itu kan contoh tuh float X2, 3, sama 4. Kalau misalkan Iya. ditambah satu lagi indeksnya? Jadi ada lagi di sini. Iya, Bang. Jadi kalau misalkan kayak gitu, ini ada satu kotak lagi di sini. Itu. Jadi iya, jadi sebenarnya bisa aja gitu. Berarti itu 4 dimensi, jadi bisa aja gitu. Tapi nanti ada satu kotak lagi gitu. Dia nggak gabung ke yang 2 ya, Bang? Yang 2 ini, Indeks 2 itu. enggak, dia misah soalnya. Oh iya, Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada berarti paham. Nanti di program itu dibahas di akhir ya. Nih kita teorinya aja dulu. Nah, kemudian kita masuk materi struct. Struct itu adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa variabel memiliki tipe data yang berbeda digabung dalam suatu struct. Misalnya mengenai misalkan data mengenai NIM, nama, dan IPK seorang mahasiswa. Ketiga data ini mempunyai tipe data yang berbeda. Kan kalau NIM ini kita bisa pakai integer ataupun char. Terus nama ini kan bisa pakai karakter, sedangkan IPK pakai integer. Itu kan tipe datanya berbeda, tapi digabungkan dalam satu kelompok. Nah, itu maksudnya struct. Jadi kurang lebih struct itu seperti itu. Nah, ini ada contoh. Char namanya Bimo. Alamatnya Jakarta, umurnya 25. Contoh di atas hanya berupa satu data. Maka apabila kita menggunakan struct, contohnya akan jadi seperti ini. Struct, terus ini struct, nama structnya itu mahasiswa. Nah, isi dari struct mahasiswa itu ada char nama, alamat, sama umur. Dan ini dideklarasikannya itu di atas fungsi utama, bukan di dalam. Terus untuk mengaksesnya, ini kita untuk mengaksesnya itu menggunakan array satu dimensi. Jadi mahasiswa MHS 2. Jadi si mahasiswa ini tipe datanya itu struct. Nama structnya mahasiswa ini. Jadi kalau kita mau mengisi ini strcp itu untuk mengcopy tulisan Bimo ke mahasiswa ke 0 dengan namanya Bimo. Terus mahasiswa ke 0 alamat Jakarta. Jadi di sini misalkan di print itu ntar deh coba di contohin aja. Terus kita run. Nah, jadi nanti outputnya jadi gini. Jadi namanya itu ada dua. Kan kalau tadi kan yang nggak pakai struct itu dia tuh cuma satu doang kan namanya. Bimo doang. Nah, kalau misalkan kita pakai mahasiswa, kita bisa menggunakan dua nama gitu. Dua data. Jadi di sini Bimo, alamatnya Jakarta. Ini mahasiswa pertama. Terus ini mahasiswa kedua. Namanya Bambang, alamatnya Surabaya, umurnya 23. Jadi kurang lebih struct itu seperti itu. Dia cuma hanya fungsinya untuk mengkelompokkan suatu data doang. Biar nanti itu saat pembuatan program tuh lebih terstruktur aja. Lebih mempermudah kita dalam mengelola suatu data. Itu fungsi dari struct. Nah, sampai sini untuk struct ada yang ingin ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bang. Ya, kenapa? Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia, NIM 2020-11254. Kalau misalnya menyimpan banyak tipe data pada suatu struct, apakah bisa, Bang, atau terbatas penyimpanannya? Terima kasih, Bang. Oke. Itu nggak terbatas. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan ditambahin lagi ada float IPK atau itu bisa ditambahin lagi, nggak cuma 3 ini doang. Jadi bisa bebas gitu, berapa aja tipe datanya. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pointer. Oke, pointer adalah suatu tipe data turunan yang digunakan untuk menyalin alamat sebuah variabel dengan tipe data yang sama. Jadi si pointer itu fungsinya itu untuk menyalin alamat variabel lain. Nah, untuk membuat pointer tuh kita pakai simbol bintang ini. Ini contoh float A.
ini kan variabel A tipe data float isinya 4,12. Terus direklarasiin lagi float pointer PA. Dia itu diinisialisasikan dengan alamat si A. Jadi si PA ini bisa mengakses nilai dari variabel A itu. Jadi kalau nanti si PA-nya kita ubah nilainya 5, maka nanti si A ini juga ikut nilainya berubah jadi 5. Kenapa? Karena alamatnya sama. Jadi kurang lebih untuk pointer seperti itu. Nah, untuk pointer ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa udah paham? Oke, sepertinya nggak ada. Abang nggak paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa namanya? Sebentar. Oke, ke kode ASCII. Kode ASCII itu adalah American Standard Code Information Interchange. Rentangnya itu dari 0 hingga 255 dalam desimal, atau 00 hingga FF dalam angka desimal, heksadesimal. Jadi kode ASCII itu sebenarnya itu sebuah kode untuk kita menampilkan karakter. Contoh misalkan kodenya itu 97 nih dalam desimal. Nah, itu dia kalau misalkan kita ini hasilnya tuh muncul karakter A. Kalau 100D gitu. Jadi sebenarnya ASCII ini adalah pertukaran kode antara keyboard dengan bahasa komputer gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin A di komputer, jadi sebenarnya pas kita pencet A itu pas dibaca sama komputer itu bukan A gitu, tapi sebenarnya kode. Kalau misalkan kita masukin A itu kalau dia desimal 97, kalau misalkan heksadesimal itu dia 61. Jadi ASCII itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kode ASCII ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke ini aja deh, apa namanya, contoh program biar lebih paham. Ntar ini kita close dulu. Oke, program 5.1. Ini tentang pointer. Jadi pertama itu kita deklarasiin variabel X, isinya itu 20, dengan terus kita deklarasikan pointer PX dengan tipe data integer. Oh ya, untuk pointer itu untuk bisa mengakses itu tipe datanya harus sama ya. Jadi di teori juga ada, abang lupa ngingetin. Terus si PX ini diinisialisasikan dengan alamat X. Nah, jadi ini kan printf alamat memori. Jadi alamat memori si X itu akan ditampilkan dan alamat memori pointer PX juga akan ditampilkan. Nah, ini pas saat di print itu alamatnya nanti sama. Nah, ini alamatnya itu dia 65FE14. Ini tuh dalam bentuk heksadesimal. Kenapa dalam bentuk heksadesimal? Karena di sini kita menggunakan format bilangan %X, yaitu heksadesimal. Nah, ini alamatnya sama. Terus nilai pada PX itu 20. Kenapa 20? Padahal di sini PX-nya itu nggak diinisialisasikan 20. Karena alamatnya itu dia sama dengan X. Jadi nilai si PX itu akan sama dengan X. Nah, ini ada nilai X sebelum diubah. Jadi 20.
Nah, terus pada saat di baris ke-15 si PX ini diubah nih nilainya jadi 48. Maka pada saat dipanggil X-nya, dia juga berubah nilainya menjadi 48. Nah, untuk pointer, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk programnya? Gimana, apa udah paham? Oke, ya paham ya. Pointer cuman gini doang sih dia fungsinya. Oke, kita lanjut ke program 5.2. Nah, ini ada array 1 dimensi. Itu nilai si 0 kan isinya 32, nilai 1 42, 76, 31, 57. Terus nanti tinggal di di sini di print ini nilai 0 berapa. Nah, ini kan sebenarnya kalian juga bisa nih tanpa menggunakan array. Ya, tapi kalian harus mendeklarasikan satu-satu. Misalkan di sini kasih integer A isinya 32, terus B 42. Nah, itu kan repot kan, kalian harus mendeklarasikannya satu-satu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai array itu kita cuma bisa mendeklarasikan hanya satu saja, satu kali doang. Gitu. Jadi lebih simpel aja kalau kita menggunakan array dengan tipe dengan data yang banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan ini di run ya, dia cuma menghasilkan isi dari arraynya itu. Array ke 032, array ke 142, array ke 3 array kedua 76, array ketiga 31, array keempat 57. Nah, untuk array dimensi 1 ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo. Oke, nggak ada ya, Bang, nggak paham. Kita lanjut ke program 5.3 ya. Iya. Nah, ini array 2 dimensi tentang penjumlahan matriks. Ini kita langsung run aja biar agak mudah. Jadi sini diminta masukkan barisnya. Contoh misalkan matriks 2 kali 2 aja biar lebih gampang. Nah, ini masukkan elemen matriks A. Baris ke 0 kolom pertama misalkan 2. Terus di sininya 3. Terus ini baris ke selanjutnya nih. Katakanlah 4 terus sama 2. Nah, terus masukkan elemen matriks B di sininya. Misalkan 3, di sini 5, di sini 2. Terus ini 1 misalkan. Nah, hasilnya tuh 5, 8, 6, 3. Kenapa bisa kayak gini? Karena ini kan penjumlahan matriks. Nah, biar mudahnya itu pas kita masukin ini kan 2, 3, 4, 2. Itu nanti kalau misalkan di matriksnya jadi 2, terus 3, terus ini baris selanjutnya 4, sama di sini 2. Terus matriks selanjutnya itu 3, 5, terus di sininya 2 sama 1. Kan di sini kan 2 tambah 3 itu kan 5. Terus ini hasilnya nih, hasil penjumlahan. Terus 3 tambah 5 itu 8. Kemudian 4 tambah 2 6 dan 2 tambah 1 3. Maka di sini hasilnya sama 5, 8, 6, 3. Nah, untuk matriks 2 dimensi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan ada perulangan 2 kali. Kenapa Pak kita ada perulangan 2 kali? Karena ini kan kita menggunakan matriks 2 dimensi. Jadi perulangannya itu dilakukan 2 kali, yang satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom. Kurang lebih seperti itu untuk modul kan jadinya program 5.3. Ini ada yang ditanyakan nggak tentang ini?
Halo, apa udah paham nih? Gimana, udah paham? Oke, kalau misalkan udah paham, kita lanjut ke program 5.4. 5.4. Nah, ini tuh dia nih 3 dimensi. 3-nya itu kan ini nih, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, 8-nya ini kan 8 baris dan 8 kolom. Ada 8 kolom dan 8 baris gitu. Nah, ini ada 1, terus ada 0. Ini sebenarnya ini membentuk suatu angka. Ini angka A, ini P, ini gambar hati. Jadi pada saat nanti di run dia akan membentuk huruf, nah AP sama hati. Nah, kenapa bisa membentuk apa huruf AP ini? Padahal di sini ya 1, bukan putih-putih begini. Itu di sini karena dia menggunakan kode ASCII. Oh, kode ini belum diganti nih. Harusnya kalau di program itu dia pucar ya. Pucarnya XDB. Bener nggak? Oh iya, sama. Nah, pucar XDB. Ini nih adalah kode ASCII. Jadi kalau misalkan kita lihat di kode ASCII yang dia bentuknya heksadesimal kita cari di sini DB. Nah, DB itu dia karakternya seperti ini nih. Nah, jadi dia bisa membentuk yang putih-putih ini. Nah, kemudian di situ kan di programnya itu XDB. Di sini padahal di kode ASCII itu kan DB doang kan. Di sini slice X itu kita menampilkan dalam berupa heksadesimal. Kalau misalkan kita maunya pakai desimal, kalau desimal kan berarti di sini 219. Berarti tinggal di sininya diganti jadi persen C, di sininya isinya 219. Nanti sama aja keluarnya. Itu juga. Cuman bedanya yang ini menggunakan desimal, yang satu lagi menggunakan heksadesimal. Terus di sini ada put, lalu ini kan if data IJK. Kan si data huruf ini kan menggunakan tipe data integer. Dan 1 itu adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Sedangkan 0 itu bukan. 0 itu kan dia bilangan 0. Maka nanti kalau misalkan dia 1, maka dia akan menampilkan tadi yang putih-putih tadi. Sedangkan kalau misalkan dia 0, dia tidak menampilkan apa-apa atau hitam doang. Makanya di sini tuh dia ada hitam-hitamnya di sini nih. Nah, terus di sini puts itu kalau misalkan yang puts yang di sini itu dia untuk memisahkan antara A sama P. Ini kan ada ada jeda nih. Kalau misalkan dia nggak pakai jeda, ya dia nanti nggak tergabung gitu. A sama P-nya, nggak ada jedanya. Nah, ini mepet dia. Di sini kita menggunakan puts, kenapa? Karena ini sebenarnya pengganti dari slice n pada printf. Kan kalau misalkan kita pakai printf itu dia nggak bisa pindah baris secara otomatis. Makanya kita pakai puts supaya dia kan kalau puts itu bisa pindah baris secara otomatis. Nah, untuk program 5.4 apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Izin bertanya Bang. Ya, kenapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Yonalius dengan NIM 2020-11-266. Izin bertanya Bang, untuk yang put sama pucar tadi Bang, itu Ya, memang dikosongin ya Bang? Oh, yang ini. Iya. Ya, kalau yang kosong yang ini dia ini supaya yang si 0 itu tampilan tuh bukan 0 gitu, tapi kosong doang gitu, nggak di print apa-apa.
Sedangkan puts ini supaya ini kan dia kan kalau ngeprint kan satu baris gitu kan. Jadi kalau misalkan di sininya apa namanya nggak dikasih puts nanti bentuknya tuh jadi aneh gitu. Nah, misalkan ini dia jadi aneh nih. Nah, jadi begini dia bentuknya. Kenapa? Karena kan ini kan dia kan harusnya habis dari baris pertama dia turun ke bawah kan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak pakai puts, itu tetap nih selanjutnya. Jadi pada di sini tuh dia ada 16 baris nih, 16 karakter. Hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kurang lebih ini 16. Terus turun ke 18 berarti. Terus di sini kan malah ada 4, di sini 1 2 3 4 gitu. Jadi puts itu sebenarnya dikosongin untuk pengganti si slice n pada printf. Sebenarnya ini bisa aja kita pakai printf tapi kita harus kasih slice n gitu. Ini tadi dikosong. No, sama aja gitu. Jadi kenapa si puts itu dikosongin? Karena fungsinya cuma untuk pindah baris baru doang gitu. Sebenarnya kita juga bisa ganti printf tapi harus dikasih slice n. Seperti itu. Oke, Gimana? baik Bang. Terima kasih Bang. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke program 5.5. Nah, ini tentang struct mahasiswa. Isi struct-nya ada NIM, nama, IPK. Masukin, terus ini mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data mahasiswa. Mahasiswanya kan tuh struct. Terus ini ya masukin aja, jadi kata NIM 2019 11 terus nama, terus ini sebenarnya programnya ya cuma untuk gini doang deh. Jadi fungsi struct itu cuma untuk menstrukturkan suatu tipe data seperti itu. Jadi udah dalam satu kelompok. Nah, untuk struct ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke program terakhir 5.6. Oke, ini integer huruf kecil 97, huruf besar 65. Oke, pas saat di printf ini dia, pas saat di run itu misalkan masukkan katakanlah 26. Nah, dia hasilnya tuh ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ada yang tahu nggak kenapa bisa muncul ini A, B, C, D, F, G? Sedangkan kita menginputkan 26. Apakah ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi ini kan A. Ini itu sebenarnya kode ASCII. Tadi kan A itu kan 97 kan kode ASCII-nya. A kecil. Dalam desimal nih, 97. Itu A. Terus kenapa ini bisa ada B, C, D, E, F, G sedangkan tadi yang dideklarasikan cuma 97? Karena di sini pada saat perulangannya itu kan dia diulang sebanyak 26 kali. Kan jumlah alfabet itu ada 1 sampai 26. Terus sampai Z. Makanya di sini dia tuh sampai Z nih di print. Nah, terus kenapa tadi bisa ada B, C, D, E, F, G? Karena si huruf kecil lah ini dia ditambahin nih, ditambahin 1. Jadi pada saat perulangan pertama kan dia kan 97. Terus pada saat perulangan kedua dia 98. Nah, 98 itu dia B kecil. Nah, terus di sini kan ada uppercase, itu A-nya kapital. Nah, pada saat di program itu huruf besar isinya 65. Nah, di sini kita cari 65. Nah, karakternya itu dia apa namanya? A besar nih.
Jadi dia bisa menampilkan huruf A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu menampilkan sampai Z itu sebenarnya tergantung kita menginputkan nilainya. Jadi kalau misalkan kita inputinnya itu cuman sampai 5, nah maka dia cuman sampai E doang. Kenapa? Karena dia si huruf kecilnya cuma ditambahin sampai 5 kali doang. Seperti itu. Nah, untuk program 5.6 ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Bang anggap paham. Nah, kalau misalkan nggak ada lagi, karena ini udah selesai ya Bang, kita bisa lanjut ke modul 6. Nah, sebelum masuk ke modul 6, Abang kembalikan dulu ke Kak Gaby. Oke, untuk dari Abang sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fadil udah jelasin. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutin kepada Bang Jody. Apakah Bang Jody ada? Ada. Oke. Oke Bang, silahkan Bang. Bentar ya. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanya langsung ditanyain ya, jangan diam-diam doang. Nanti kalian takutnya nggak ngerti pas analisa jadinya susah. Oke, jangan lupa ditanya. Terima kasih. Oke. Ini share ini share screen saya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan Bang. Oke, cakep. Kita akan membahas modul 6. Oke, modul 6. Tipe data, enumerasi, dan operasi file. Yang pertama kita akan membahas tentang enumerasi dulu. Enumerasi merupakan suatu tipe data yang nilainya telah didefinisikan secara pasti. Nah, enumerasi ini isinya merupakan konstanta identifier. Kalau kalian lihat sini bentuk umumnya begini, enum, baru nama enumnya, baru setelah itu ini adalah konstanta identifier. Oke, jadi konstanta identifier ini kalau dia nggak kalian deklarasikan terlebih dahulu nilainya, atau kalian tidak mengisi nilainya, misalnya ini kan nilai 1. Nilai 1 ini otomatis akan bernilai 0 kalau kalian nggak isi nilainya. Nilai 2 otomatis bertambah 1. Dia ke kanan itu bertambah 1. Nah, ini nilai 3 jadi 2. Oke, kalau misalnya kita buat di sini kayak nilai 1 sama dengan 5 gitu. Nilai 1 sama dengan 5. Nih. Nah, otomatis konstanta identifier nilai 1 ini akan bernilai 5. Nah, ke kanannya gimana? Ke kanan akan bertambah 1. Jadi 6, ini 7. Nah, seperti itu gampangnya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh program. Inilah contoh programnya.
Bentar. Oke, lanjut. Jadi pertama kita mendefinisikan sebuah enum dulu. Definisikan sebuah enum. Namanya jenis kelamin. Oke. Konstanta identifier yang mana? Pria dan wanita. Nah, di sini kalau pria misalnya kita bikin sama dengan 4, oke. Pria sama dengan 4. Coba kita cetak nih hasilnya nih. 4. Pria. Nggak kelihatan ya. Nih. Nah, dia hasilnya akan 4 di sini. Karena kita mengisinya terlebih dahulu sebagai nilainya sebagai 4. Konstanta prianya ini. Oke. Lalu bagaimana yang wanita ya? Yang wanita berarti otomatis akan bertambah 1. Sehingga nilai wanitanya adalah 5. Nih, si wanita adalah 5. Nah, kalau misalnya isinya kita hapus gitu, kita tidak menginisialisasinya terlebih dahulu, berarti si pria ini otomatis akan bernilai 0 dan wanita ini akan bertambah 1, berarti nilainya 1. Nah, si wanita nilainya 1. Sini. Oke, lanjut. Kita hapus. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan variabel nama. Nah, terus kita mendeklarasikan variabel gender. Gender ini sebagai variabel. Oke. Tipe datanya yang mana? Tipenya itu yang jenis kelamin. Istilahnya si jenis kelamin ini kan merupakan enumerasi gitu. Tipe data enumerasi. Makanya dia bisa kita bilang sebagai tipenya di sini. Yang bertipe jenis kelamin. Variabelnya adalah variabel si gender. Oke, lanjut. Kita mengkopikan sebuah teks Rani ke dalam variabel tujuan. Variabel tujuannya itu yang mana? Yang variabel nama. Variabel nama. Berarti nanti variabel nama di sini akan berisikan Rani. Oke, lanjut. Variabel gender. Variabel gender kita isi dengan nilai wanita. Artinya si variabel gender ini akan menampung nilai dari konstanta si wanita ini. Oke, nilai dari konstanta si wanita ini berapa? Tadi adalah 1. Berarti si gender ini akan bernilai 1. Oke. Lalu tinggal kita cetak saja. Cetak namanya, berarti namanya di sini Rani, gendernya di sini 1. Nah, Rani jenis kelaminnya 1. Nah, sampai sini ada yang bertanya atau masih sulit dipahami? Gampang ya ini. Oke, lanjut. Operasi file. Operasi file. Nah, jika kalian ngebuat program sebelum-sebelumnya gitu, program sebelum-sebelumnya, saat kalian menginput data ke dalam suatu variabel, contoh misalnya kalian menggunakan fungsi scanf untuk menginput suatu string ke variabel nama gitu. Terus
otomatis selama program itu berjalan, si variabel nama ini akan menyimpan inputan yang kalian berikan tadi. Misalnya nama akan menyimpan kalimat Jody gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya programnya ditutup? Nah, kalau programnya tertutup, artinya variabel nama ini akan reset lagi. Sehingga kita perlu menginputnya lagi ke dalam. Nah, gimana sih biar nggak reset gitu? Jadi kita bisa menggunakan operasi file. Operasi file di sini kita bisa dapat menyimpan data ke dalam file. Menyimpan data ke dalam file berupa menulis file tersebut dan kita juga bisa membacanya kembali. Oke, menulis dan membaca. Oke. Nah, dalam menggunakan operasi file ini yang kalian butuhkan adalah sebuah file dan pointer. Oke. Nih, file pointer. Nah, file pointer ini apa sih? Nih, file pointer dibuat untuk menunjuk suatu struktur data bertipe file yang sudah didefinisikan compiler. Jadi, pointernya ini yang kayak dijelasin tadi, dia kan adalah variabel yang menyimpan alamat kan, menyimpan alamat. Dia akan menyimpan alamat suatu file gitu yang sudah didefinisikan oleh compiler. Oke. Nah, dalam penerapannya file pointer ini belum dapat kita langsung gunakan gitu. Kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung menggunakannya. Misalnya kita udah ada file pointer, terus kita langsung menulis ke dalam file tersebut, itu nggak bisa. Nah, kita perlu fungsi fopen untuk mengaktifkannya. Fopen. Oke. Nah, ini macam-macam operasi file. Nah, di operasi file itu kan kita bisa membaca dan menulis. Nah, R itu khusus untuk membaca. Dia membuka file yang telah ada untuk dibaca. Membuka file yang telah ada. Gimana kalau file yang nggak ada? Kalau file yang nggak ada, artinya dia akan mengembalikan nilai 0. Oke. Dia akan mengembalikan nilai 0. Kalau file udah ada, ya udah berarti dia dibaca. Terus mode W, write. Nah, ini untuk membuka file atau membuat file baru untuk ditulis. Dia kapan membuka file? Ketika file itu udah ada. Tapi kalau file belum ada, dia akan membuat file dulu. Membuat file baru, baru dia ditulis ke dalamnya. Itu kalau W. Kalau A, membuat file atau membuka file yang sudah ada untuk ditambah record. Terus R+, W+, dan A+. Oke, R+ membuka file yang sudah ada untuk dibaca dan ditulis. W+ membuka file baru untuk ditulis dan dibaca. A+ membuka file yang sudah ada untuk dibaca dan ditambah record. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Oke, di sini ada program. Kita pertama-tama coba menulis sesuatu ke dalam file. Kita lihat nih file-nya. Udah ada belum sih? File ini namanya file tulis. Oke, kita hapus dulu ya bentar. Kita coba dimulai dari file yang belum ada dulu.
File tulisnya udah kita hapus. Oke. Ketika kita pakai, bentar ya, dari sini dulu dah. Kita akan membuat file dan pointer. Oke, pointer ini akan menyimpan alamat dari file. Oke. Nah, terus yang udah saya bilang tadi, ini nggak langsung, ini ketika kita udah membuat file pointer itu, kita nggak bisa langsung membaca, melakukan proses pembacaan atau melakukan proses penulisan. Kita perlu mengaktifkan file tersebut. Caranya gimana? Kita pakai fungsi fopen, lalu kita kasih tahu nih nama file itu apa. Di sini nama file kita bilang tulis. Lalu formatnya apa? Ekstensinya. Ekstensinya adalah .txt yang menandakan dia berupa file teks. Nah, ini koma, lalu ada modenya. Modenya di sini W, berarti kita hanya untuk menulis. Oke, kita coba. Kita misalnya menginput sesuatu ke variabel A, menginput string ke variabel A. Kita input string. Misalnya stringnya adalah Jody Crisantus. Oke. Nah, setelah kita menginput, kita akan menulisnya. Menulisnya pakai apa aja fungsinya? Ini bisa kalian lihat di sini. Fungsi untuk menulis file. Ada fprintf, ada fputs, dan putc. Kalian cukup hafalin satu aja. Misalnya fprintf. Fprintf formatnya gimana? Nih, nama pointer. Nama pointer. Kalau di sini kan kita buat nama pointer ptr. Berarti nanti di sini kita tulis ptr ya. ptr, koma, baru di sini statement-nya. Statement-nya ini yang akan ditulis, ini berupa teks yang akan ditulis ke si file kita tadi. Oke. Kita contoh pakai fprintf. Getnya kita hapus dulu bentar. Salah Jody Crisantus. Oke, bentaran. Tulis was not declared in the scope. PTR. Oke, selesai. Karena kita hanya menulis saja ya. Kita hanya menulis Jody Crisantus ke dalam file. Maka kita bisa buka filenya. Kita cari nama file itu tadi file tulis. Oke. Nah, ini dia udah tertulis. Kalau kalian buka, biasanya dia dalam bentuk notepad. Nah, karena dia ekstensi file tersebut adalah teks gitu. Oke, lanjut. Jadi ketika mode W tadi dan file tulisnya itu belum ada, maka dia akan otomatis membuat file baru. Nah, gimana sih jika file tulisnya udah ada? Jika file tulisnya udah ada, dia akan mengganti, kita close dulu, dia akan mengganti isi file yang lama. Isi file yang lama apa? Isi file yang lama kan Jody Crisantus. Dia akan menggantikan dengan input yang barunya. Contoh kita input adalah algoritma. Oke, selesai. Kita buka. Nah, dia akan tergantikan dengan yang baru atau teroverride. Oke, kita lanjut. Gimana sih kalau kita ingin mengambil suatu string dari suatu variabel? Berarti sini pertama kita coba nih menginput suatu string ke dalam variabel A. Lalu kita akan ambil isi dari variabel A-nya itu, lalu kita tulis. Caranya gimana?
Berarti di sini bukan kata, tapi dia tipe data, tapi dia format tipe data, lalu di sini adalah variabelnya. Jadi ini tipe data, di sini variabel. Variabelnya ini isi yang akan kita ambil dari variabel A, lalu kita tulis dengan fungsi fprintf. Oke, coba kita coba. Salah inputnya ganteng sekali. Oke. Selesai, setelah itu kita buka file. Nah, dia udah tertulis ganteng sekali. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau membuatnya dalam bentuk paragraf gitu, berarti kalian tinggal lakukan perulangannya aja. Char X sama dengan 0. Daripada misalnya kita buat 4 paragraf. 4 paragraf ya, X++. Oke. Selesai. Jadi Krisantus di Halbu algoritma. Oke, selesai. Dan kita tulis. Selanjutnya kita buka file. Belum. Masukin ke dalam. Oke, coba lagi. Jadi nah, jadi Krisantus AAA. Nah, ini kan kita disusunnya ke samping. Gimana agar disusunnya ke bawah? Ya berarti kita tinggal tambahin backslash n aja di sini. Jadi setiap kali dia ngulang, nah dia setiap kali dia ngetik terus dia ditulis, nah ditulis, lalu dia enter dulu, baru dia akan menginput lagi, lalu ditulis ke dalam file, baru enter lagi. Nah kita coba. Jadi Krisantus algoritma. Oke. Nah, gini. Krisantus nih kalau pakai mode W. Kalau pakai mode read gimana sih? Read ini khusus untuk membaca file. Oke, membaca file. Kita jika file nggak ada, dia akan mengembalikan nilai 0. Kita coba, kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini kan file yang ada kan file data diri, algoritma, fungsi 3, tulis. Kita coba bikin file program. Lalu kita baca file programnya tersebut. Apakah yang terjadi? Nah, kita baca bisa pakai fungsi apa? Fungsi misalnya fscanf. Oke, nama pointer ya, lalu tipe datanya, lalu variabel lah. Oke, di sini kenapa sih kita harus pakai %s dan a gitu? Nah, jadi variabel di sini untuk apa gitu? Nah, variabel di sini kerjanya begini. Ketika kita membaca suatu file, nah, file di sini akan kita simpan ke variabel A gitu. Jadi kita membaca suatu file ini, lalu kita simpan ke isinya itu ke variabel A gitu. Nah ini %s ini berarti dia untuk mengambil format string kan. Dia mengambil format kalimat ini semua. Jadi begitu. Nah kita coba pntl.
Nah, kita lihat. Dia nggak ada isinya. Kenapa sih nggak ada isinya gitu? Karena file ini belum ada gitu. Dia akan mengembalikan nilai 0. Kita cobain aja misalnya if ptr-nya sama dengan 0. Oke. Kita cetak file tidak ada. Nah, dia akan tercetak file tidak ada karena dia mengembalikan nilai 0. Oke. Lanjut, gimana kalau file udah ada? File udah ada. Misalnya kita baca file tulis. Seperti di sini namanya Nah, dia akan ngebaca Jody, kata Jody di sini Jody. Kenapa sih dia ngebaca kalimat Jody gitu? Nah, di sini karena kita mengambilnya itu membacanya hanya satu baris saja. Fscanf ini dia ngebaca hanya di satu baris saja. Oke, di satu baris saja. Nah, gimana kalau misalnya ada beberapa paragraf gitu, ada kalimat bentuknya paragraf. Nah, berarti kita hanya perlu melakukan nanti lalu kita cetak dengan printf, kita baca kalimat Krisantus dengan fprintf, kita cetak hasilnya ke executable dengan printf. Ini ya, agak ribet soalnya. Jadi fscanf ini dia hanya ngebaca dari file, lalu disimpan ke variabel A. Teksnya disimpan ke variabel A. Terus gimana sih kita memunculkannya ke layar executable? Nah, kita memunculkannya ke executable pakai printf. Lalu kita munculkan ini dengan printf. Munculkan sudah ada di variabel A. Oke. Nah, berarti kita tinggal lakuin perulangan. Kalau kita mau ngebaca ini semuanya. Oke. Nah, di sini udah aku tulis. Kita bisa pakai perulangan while misalnya. Perulangan while. Nah, syarat berhentinya kapan? Dia ngebaca, oke, pakai fscanf sampai dia tidak sama dengan NOF. Selama dia tidak sama dengan NOF, dia akan terus ngebaca. Gitu. Selama dia tidak sama dengan NOF file ini, dia akan terus ngebaca. Maksud NO file ini apa? NO file ini di sini nih. Jody. Oh, ternyata setelah kata Jody, dia ada kata Krisantus. Berarti dia bukan akhir dari sebuah file. Sorry, bentar. Setelah kata Jody, dia ada kata Krisantus. Berarti dia bukan akhir dari suatu file. Nah, akhirnya tuh di mana? Di setelah kata M ini. Setelah kata M, nah ini kan udah nggak ada lagi nih yang dibaca di sini. Nah, ketika tidak ada lagi yang dibaca, maka dia akan mengembalikan suatu nilai. Ini NO file ini adalah nilai yang dikembalikan ketika tidak ada lagi file yang akan dibaca. Gitu. Jadi ketika nanti dia udah sama dengan NO file, ini kan perulangannya kan true selama dia tidak sama dengan NO file. Kalau dia udah selesai di sini, dia mengembalikan nilai NO file, berarti dia akan perulangannya akan false. Kan false. Kenapa dia false?
Ya karena kan syaratnya dia selama tidak sama dengan n-file. Kalau udah sama dengan n-file berarti dia akan bernilai false gitu. Maka dia loopingnya itu akan selesai. Oke. Kira-kira gitu. Nah, nih. Jadi Krisantus algoritma pemrograman. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tadi masih bertanya, Bang. Iya, apa tuh? Perkenalkan, saya Salvi Rokani dengan NIM 2020-156. Itu yang maksud dari simbol tanda seru pada sama dengan EOF itu apa ya, Bang? Terima kasih. Oke, simbol tanda seru sama dengan n-file. Ini kan ini nih apa ya? Operator gitu, operator relasi gitu. Yang menunjukkan coba dulu. Coba aja. Misalnya kita ingin melakukan percabangan. Ini kita inputnya misalnya variabel A, char A sama dengan A. Ngejar A sama dengan 1. Oke. If A tidak sama dengan kita lakukan perulangan dulu dah. For 1 X lebih kecil dari 10 X plus plus. Ini tuh hanya tidak sama dengan itu hanya apa namanya operator itu operator logika yang menandakan kalau dia akan melakukan perulangannya selama dia tidak sama dengan si n-file gitu. Selama dia tidak sama dengan n-file. Nih, contoh. If X sama dengan A gitu. X tidak sama dengan A, maka break. Before token. Apa nih yang salah nih? Oke. Selama dia tidak sama dengan A. Oke. Kebalik. Nah, lihat. Selama dia tidak sama dengan A, dia akan mencetak si X-nya tadi. Lihat. A-nya itu adalah 5. A-nya itu 5. Jadi selama dia tidak sama dengan 5, dia akan terus melakukan perulangannya. Oke. Selama dia tidak sama dengan 5, dia akan terus melakukan perulangannya. Jadi perulangannya itu dia mencetak 1, 2, 3, 4. Nah, saat dia sama dengan 5, dia nggak akan mencetak ini. Oke, terus dia lanjut lagi ke looping selanjutnya saat X sama dengan 6, 7, 8, 9. Jadi n-file itu kayak n-file lagi. Nah, jadi tidak sama dengan itu dia menyatakan gini, selama dia ngebaca bukan tidak mengembalikan nilai n-file gitu. Selama dia ngebaca tidak mengembalikan nilai n-file, maka dia akan terus ngebaca gitu. Jadi dia ngebaca selama dia bukan sama dengan n-file gitu.
Oke. Ngerti nggak atau masih bingung? Paham Bang, terima Oke. kasih. Jadi syarat berhentinya kapan? Ketika dia menemukan NO file. Ketika dia false itu kapan? Saat fscanf ptr ini sama dengan NO file. Nah, syarat perulangannya ini kan selama dia tidak sama dengan. Ketika dia udah sama dengan NO file, berarti dia akan menghasilkan nilai false gitu. Oke. Mungkin kita bahas sedikit program 6.3. fprintf udah. Sekarang kita menulis dengan si fputs. Fputs. Gimana sih formatnya? Formatnya itu variabelnya dulu, baru pointernya. Kalau tadi kan fprintf itu dia pointernya dulu, baru variabel. Nah ini dibalik. Jadi variabelnya dulu, baru pointernya. Nah, Jody Krisantus aja. Oke, selesai. Kita cari di sini. Jody Krisantus saja. Gitu. Ini kalau pakai fputs, gampang. Terus bagaimana kalau pakai putc? Ini mungkin yang agak ribet. Contoh, kita inputnya misalnya kata JOD. Terus setelah dia menginput JOD, dia lihat nih, jumlah sama dengan sterlen kalimat. Artinya, variabel jumlah akan menampung banyakkah karakter dari variabel kalimat. Banyakkah karakter dari variabel kalimat ini berapa? Ini kan satu karakter, J ini satu karakter, O ini satu karakter, D ini satu karakter. Jadi totalnya di sini ada 3 karakter. Jadi si jumlah ini akan bernilai 3. Nah, lihat nih. Ini tidak sama dengan juga. Selama N bukan sama dengan jumlah looping. Oke, gitu. Jadi ngebaca kondisinya ini gimana? Selama N bukan sama dengan jumlah atau selama N tidak sama dengan jumlah, dia akan terus ngelooping. Kita coba, N-nya ini berapa sih? N-nya kan sama dengan 0. N-nya sama dengan 0. Kita buat aja coba misalnya di sini. Kita perumpamaan N-nya kita ganti 0. 0 bukan sama dengan jumlah. Jumlahnya itu berapa? 3. Kita ganti 3 di sini. 3. 0 bukan sama dengan 3. Ini benar nggak? Benar dong. Kalau dia benar, perulangan tuh kan kalau benar, dia akan melanjutkan loopingnya. Dia akan melakukan penjalanan statement yang ada di dalam blok kodenya. Ini blok kode while. Dia akan menjalankan ini kalau ini benar. Nah, ternyata 0 ini bukan sama dengan 3. Dia benar. Oke, lanjut. 0 bukan sama dengan 3. Dia benar. Selanjutnya kita cetak kalimat ke N. Di mana N-nya tadi kan adalah 0. Berarti di sini akan mencetak kalimat ke 0. Dia menulis kalimat ke 0. Kalimat ke 0 yang mana? Nih. Ini kan J ini sebagai kalimat ke kalimat ke 0. Ini sebagai kalimat ke 0 nih. Kalimat ke 0 si J ini. J sama dengan kalimat ke 0.
Terus O-nya itu kalimat keberapa berarti? Berarti O itu adalah kalimat ke ke-1. Oke. Ini O adalah kalimat ke-1. Berarti kalau D itu adalah kalimat ketiga. Kalimat kedua, sorry. Kalimat kedua. Jadi gimana? Kalau put C itu kan dia berasal dari kata put karakter. Oke. Berarti dia akan menulis ke dalam filenya itu satu karakter dari mulai J, O, dan D. Saat N sama dengan 0, dia akan mencetak kalimat ke 0. Kalimat ke 0 itu J. Terus dia terjadi increment. N-nya plus. Berarti ini jadi 1. Nah, ini akan mencetak kalimat ke 1. Kalimat 1 itu apa? Kalimat 1 O. Selanjutnya dia akan mencetak, setelah N++, dia akan mencetak D gitu. Oke. Selesai. Nah, jadi prinsip si put C dia akan mencetak Jadi prinsip si put C ini dia akan mencetak satu-satu. Makanya ketika dia dalam bentuk kalimat, ya dia perlu kita looping gitu. Perlu kita lakukan perulangan. Karena dia cuma bisa mencetak satu-satu karakter aja gitu. Kira ya. Mungkin sampai sini aja untuk program modul 6.3. Nah, ini program 6.4 kita bahas sedikit. Bang, izin nanya, Bang. Apa tuh? Perkenalkan, nama saya Faris Cornelius dengan NIM 2020/266. Itu kan yang kita pakai F-open-nya ekstensinya TXT, Bang. Kalau misalkan ekstensi lain bisa nggak, Bang? Sebenarnya operasi file ini banyak gitu. Nggak cuma kalian buat file dengan ekstensi .txt. Kalian bisa juga buat ekstensi dalam bentuk folder. Kalian buat folder di sini juga bisa sebenarnya. Yang pas gitu gua tuh file explorer gua kayak gini, dia hilang kata new-nya. Jadi gua bukan hilang new-nya. Di sini gua hilang folder. Jadi gua nggak bisa buat folder. Nah, pas itu gue pakai program C ini, pakai program C buat folder ini gitu. Jadi selain buat teks, dia bisa juga buat yang lain sebenarnya. Cuma kita kan di sini basic, kita pakai dalam bentuk teks saja gitu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau misalkan kita mau buat ekstensi docx bisa nggak, Bang? Doc Iya. itu dokumen atau Iya, dokumen, Bang. Gue belum pernah coba sih. Yang gue coba baru teks sama file. Teks sama folder. Mungkin bisa sih. Mungkin bisa. Cuma gue belum tahu caranya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Gue baru pernah coba folder sama ini. Sebenarnya kalau kalian buat teks saja tuh udah ribet. Ini modul yang paling susah nih sebenarnya modul 6 di sini. Oke, operasi file itu kalau kalian cari di internet, kalian carinya tentang struktur data. Oke, itu luas sekali itu penggunaan pointer di situ. Lanjut. Program 6.4. fgets. Kita ngebaca pakai fgets. Nah, ini
kita nggak perlu pakai syarat berhentinya. Karena apa? Syarat berhentinya itu ketika dia sudah mencapai nilai buffernya. Oke, nilai buffer ini 258. Oke. Berarti logikanya fgets dia ngebaca, baru dia akan mencetak variabel kalimat. Dia ngebaca, disimpan ke variabel kalimat, lalu akan dicetak ke CMD-nya lewat printf. Tuh. Terus kalau si while ini pakai getc catch. Nah, ini pakai syarat berhentinya selama dia tidak sama dengan end of file. Oke. Pertama kita sediain dulu nih karakter char. Jadi kan kalau si putc tadi dia akan menulis satu-satu karakter. Kalau si getc ini dia akan ngebaca satu-satu karakter. Oke, dia akan ngebaca satu karakter. Jadi gimana? Misalnya gets baca ini dari variabel, dari kata ini, dari isi teks ini, dia akan menghasilkan J. Dia akan menghasilkan J. Dia akan ngebaca J doang di sini. Terus dia akan mana nih programnya? Dia akan simpan di char, oke? Di si char ini. Jadi variabel char ini akan menyimpan J gitu, akan menyimpan J. Nah, dia selama dia ngebaca tidak sama dengan end of file, tuh, selama yang dibacanya ini kan disimpan di char. Berarti selama char itu nilainya bukan sama dengan end of file, gitu, maka dia akan terus ngebaca isi teks di sini, gitu. Jadi setelah kata D sini, nah dia gets baca itu akan menghasilkan nilai end of file gitu. Nah, ketika dia sama dengan end of file, maka disitulah proses perulangan itu berhenti. Tuh. Dia akan dicetak satu persatu karakter. Oke, mungkin sampai di situ saja. Saya kembalikan ke Kak Gebi. Oke, terima kasih Bang Jody atas penjelasannya. Mungkin untuk teori modul 5 sama 6 udah selesai. Kita lanjut ke tugas akhir modul 5 sama 6 kepada Bang Rega. Apakah ada? Iya, Kak. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Kak Gebi. Selanjutnya kita akan membahas tugas akhir ya. Untuk tugas akhir modul 5 dulu. Yang pertama, apa perbedaan dari array dimensi 2 dan multidimensi? Tadi juga udah dijelaskan sama Bang Fadil. Untuk secara singkatnya, perbedaan dari array dimensi 2 dan multidimensi itu kalau dia array dimensi 2 itu hanya terdiri dari baris dan kolom. Tapi untuk multidimensi dia itu lebih dari 2 dimensi. Bisa 3 dimensi, 4 dimensi, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian jabarkan, itu juga di modul udah ada, nanti bisa kalian lebih rinci lagi untuk penjelasan perbedaan tersebut. Lalu selanjutnya nomor 2, apa yang dimaksud dari INTX 3 sama 4? Di sini kira-kira ada yang tahu nggak ini maksudnya apa? Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu apa sudah paham. Nggak apa-apa, coba aja, salah juga nggak apa-apa kok. Oke, kalau belum saya akan jelaskan. Untuk maksud dari INTX 3 dan 4 ini, INT ini dia tipe data atau tipe data integer, lalu si X-nya ini dia variabel. Untuk 3 sama 4-nya ini, 3-nya ini dia menyatakan baris, lalu untuk yang 4-nya ini menyatakan kolom. Jadi
nanti di programnya itu ada 3 baris sama 4 kolom seperti itu. Lalu selanjutnya apa itu struct dan jelaskan kegunaannya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu juga ini untuk soal nomor 3. Tadi juga udah dijelaskan sama Bang Fadil tuh. Langsung jawab aja nggak apa-apa kalau ada yang tahu. Perkenalkan nama sama NIM-nya. Gimana teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang jawab untuk mempersingkat waktu aja. Untuk struct itu dia di dalam suatu program itu dia merupakan yang dapat menyimpan beberapa variabel dan dia tuh memiliki tipe data berbeda-beda. Jadi di dalam struct itu ada tipe data integer, ada tipe data chart, terserah apa yang kita inginkan dalam suatu program tersebut, dan dia tuh dijadikan satu atau dikelompokkan di dalam struct tersebut. Untuk kegunaannya itu biasanya struct itu dia digunakan untuk membuat data mahasiswa, membuat data dosen atau data-data kayak daftar nama seperti itu. Yang mana di dalam data mahasiswa tersebut pastinya kan ada nama, NIM, alamat, jurusan, dan lain-lain. Maka dari itu kalau untuk menginputkan seperti nama itu kan kita menggunakan biasanya chart karakter atau biasanya kita gunakan string itu. Lalu untuk NIM kan biasanya kita gunakan tipe data integer. Jadi makanya di sini kegunaannya seperti itu untuk struct sendiri. Lalu nomor 4, jelaskan program pointer di bawah ini. Nah, untuk programnya ini nanti bisa juga kalian coba di dalam Dev C++-nya kalian. Dan untuk di bawahnya ini merupakan output-nya atau hasilnya. Kenapa kok hasilnya bisa cons sama dengan 27, sum sama dengan 39, pointer x sama dengan 39, pointer y sama dengan 27. Nah ini untuk connya dulu ya. Untuk si connya ini kenapa sama dengan 27? Padahal di dalam programnya itu kan si variabel connya di baris yang awal ini integer con sama dengan 13. Nilainya 13. Kenapa kok di sini 27? Karena ketika di baris selanjutnya ini kan ada x sama dengan alamat dari si connya. Jadi si x ini, si connya ini merupakan sama dengan dari si x-nya. Dan selanjutnya ini si pointer x-nya sama dengan 27. Maka nilai si connya ini yang pertamanya 13 dia berubah menjadi 27. Karena pointer x-nya ini didefinisikan atau si variabelnya itu 27, maka connya ini ikut 27 yang pointer x-nya tuh. Lalu untuk hasil sum ini kenapa kok 39? Untuk sum 39 ini karena di baris setelah pointer x sama dengan cons ini kan ada sum pointer x per 2 dikali 3. Ini maksudnya dia ada perhitungan di dalam sini. Yang mana nilai pointer x-nya tadi yang awalnya 27 ini dibagi 2 lalu dikalikan 3. Yang nanti hasilnya 39. Tapi kalau nanti kalian kalkulator itu pasti hasilnya 40,5 kalau nggak salah. Kenapa di sini 39? Karena si sumnya ini kan dia pakai integer. Jadi yang dihasilkan tuh hanya bilangan bulatnya aja. Untuk perhitungannya itu 27 dibagi 2. 27 dibagi 2 kan hasilnya 13,5. Tapi yang diambil itu angka 13-nya saja. Jadi 13 dikali 3 maka sama dengan 39. Lalu untuk pointer x-nya ini juga sama. Dia mengambil dari nilai si sum-nya.
seperti itu. Dan pointer Y-nya ini dia mengambil nilai dari si nilai X-nya. Di sini Y sama dengan X, maka dia mengikuti nilai yang pointer Y tersebut. Seperti itu. Nanti bisa kalian jabarkan sendiri atau pakai kata-kata kalian sendiri juga bisa nanti. Jabarkan dari baris pertama hingga hasilnya ini. Seperti itu. Lalu nomor 5. Buatlah source code dari output di bawah ini, yang mana keterangannya presentasi untuk nilai akhir, nilai praktikum 30%, nilai laporan 50%, nilai presentasi 20%. Jadi ini maksudnya nanti teman-teman buat source kodenya yang mana hasilnya itu, yang hasil outputannya itu seperti SQL table yang di bawah ini, masukkan data pribadi, name, nama, nilai. Untuk kalian juga bisa lihat di contoh program struct tuh. Di dalam programnya itu nanti pasti ada struct-nya. Di contoh program 5.5 kalau nggak salah tuh. Di programnya tersebut nanti kalian bikin outputan yang seperti ini di source code di dev C++-nya. Dan untuk nilai indeksnya ini nanti kalian bisa gunakan percabangan if, yang mana nanti misalkan jika nilainya lebih dari sama dengan 81 maka indeksnya A. Terus jika nilainya lebih besar sama dengan 72 nilainya B, dan seterusnya. Yang maka nanti di akhirnya ini kan keluar tuh indeks sama dengan C. Jadi nanti kalian tambahkan percabangan if seperti itu di dalam programnya. Untuk tugas akhir modul 5 ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung lanjut ke tugas akhir modul 5 ya. Di modul 6. Untuk tugas akhir modul 6 sendiri, yang pertama tuliskan perbedaan R plus dengan R. Ini juga tadi sudah dijelaskan sama Bang Jody kan. Untuk perbedaannya secara singkat itu R plus ini jika dia sudah ada filenya maka dia tuh bisa digunakan untuk membaca dan menulis. Tapi kalau untuk yang R ini, R aja, R ini dia hanya digunakan untuk membaca atau hanya read only untuk bahasa lainnya, seperti itu. Lalu nomor 2, jelaskan logika dari while char sama dengan gets baca tidak sama dengan EOF, printf, %c, char. Untuk logika ini sendiri itu di sini kan kita menggunakan while tuh. While kan merupakan perulangan. Lalu untuk gets-nya sendiri, kalau di dalam operasi file itu dia itu tampilannya per karakter atau satu persatu gitu. Dia tidak bisa berupa string atau tidak bisa berupa kalimat. Makanya kenapa kita menggunakan while, yang mana dia akan berulang-ulang untuk mengambil si karakternya tersebut. Lalu ini tidak sama EOF. Ini maksudnya apa? Tidak sama dengan EOF. Ini EOF kan end of file atau akhir dari file. Jadi apabila si gets-nya udah menyelesaikan perulangannya, maka dia kalau udah mencapai akhir dari filenya itu dia akan berhenti, tidak akan melakukan perulangannya lagi dan tidak akan menjalankan si printf ini, si printf %c atau char. Mungkin seperti itu. Nanti bisa kalian jabarkan juga atau bisa kalian analisa sendiri lah untuk pakai kata-kata kalian seperti itu. Lalu soal selanjutnya, tuliskan perbedaan fscanf, fgets dan gets.
ini juga tadi udah dijelaskan kan sama Bang Jody tuh. Untuk perbedaan secara singkatnya itu, kalau F-scan F itu dia hanya dapat membaca pada spasi pertama. Jadi maksudnya itu kalau semisal kita ada sebuah nama Rega Nadifulo gitu, jadi nanti yang dibacanya itu atau yang hanya bisa dibaca di kata pertamanya tadi, yang di baris pertama Rega pada spasi pertama, seperti itu. Nanti bisa kalian jabarkan juga di modul juga udah ada sih. Lalu untuk F-Gets ini dia tuh fungsinya untuk membaca string atau sebuah kalimat. Lalu untuk Gets ini hanya digunakan untuk membaca data per karakter. Jadi hanya satu karakter seperti itu. Selanjutnya jelaskan perbedaan tipe data enumerasi dengan tipe data lainnya pada modul ini. Nah, untuk tipe data enumerasi sendiri itu kan dia termasuk tipe data turunan dan nilainya itu berupa konstanta identifier atau nilainya didefinisikan secara pasti. Untuk dengan tipe data lainnya kan di modul ini kan ada tuh tipe data integer, tipe data float, tipe data char dan lain-lain. Nah, kalau tipe data integer kan dia digunakan untuk bilangan bulat, lalu untuk float kan dia bilangan pecahan. Jadi untuk perbedaannya seperti itu, nanti bisa kalian jelaskan perbedaannya pada modul ini ada tipe data apa aja sih, seperti itu. Lalu nomor 4 ini jelaskan program berikut dengan analisa sendiri. Lalu untuk program yang nomor 4 ini kalian bisa analisa dari source code baris awal sampai akhir ini. Ini nanti kalian pindahkan aja ke dev C++-nya kalian. Untuk ini juga ada kesalahan kurang penulisan atau kurang penulisan tipe data yang mana setelah for kurung buka ini ditambahkan tipe data int atau integer warna. Nanti yang hasilnya itu bisa kalian lihat seperti ini. Nah, jadi di modul itu kurang tipe datanya int warna. Nanti kalian tambahkan seperti itu, nanti lalu kalian analisa dari headernya hingga pada baris yang paling akhir seperti itu. Yang mana nanti hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena di sini kan kita enumerasi warnanya, si nilai-nilainya tidak kita beri nilai indeksnya, atau dia akan secara default, yang mana kayak ini kan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya ini si merah ini nilainya 0, lalu si jingga ini 1, si kuning 2, hingga si ungu ini 5. Maka output-nya yang keluar itu seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tugas akhir modul 6. Gimana teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung saya kembalikan ke Kak Gaby. Oke, terima kasih Bang Rega udah jelasin. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ada sesi responsi. Untuk teori modul 5 sama 6 udah selesai. Untuk responsi itu responsi dari modul sebelumnya, yaitu modul 3 dan bisa langsung join ke room asistennya masing-masing. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain?